Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kasus ini berkepanjangan dan banyak opsinya terkait dengan pasal 277 KUHP, kami melaporkan kepala sekolah ini SD 03 Tambak Romo yang mempersulit di dalam upaya penyelesaian kasus tersebut, yaitu di Kanit Reskrim Polsek Tambak Romo. Dengan ini mengadukan laporan turunan terkait penghilapan perampasan hak, yaitu tunjangan gaji untuk suami, penelantaran, penyekapan, penyembunyian, penadaan, dan pengalihan kasus pidana tertentu yang dilakukan oknum kepala sekolah SD 03 Tambak Romo atas nama Dahlan Istanto, alamat Tambak Romo, diduga merencanakan serta turut serta dalam menyembunyikan orang, anak orang, membuat status palsu, membuat identitas seseorang menjadi tidak tentu, tidak sesuai dengan data kependudukan aslinya, serta adanya pengalihan kasus tindak pidana berantai yang berakibat pada gugat cerai yang dipaksakan oleh terlapor, yaitu IWW. Turut serta terlapor ini sudah saya sampaikan bahwa di sana ada unsur-unsur penggelapan dan unsur-unsur penipuan yang tentunya semua pihak tahu, semua opsi tahu. Ini adalah kasus yang berkepanjangan. Saya sudah bilang bahwa saudara IWW sedang punya masalah baru yang sangat besar riwayatnya, yaitu perselingkuhan masif yang dilakukannya dengan seorang oknum anggota polisi atas nama Bribka Bambang Permati, yang kasusnya hingga sampai saat ini mangkrak dan belum juga terselesaikan. Ya, jadi beberapa hal yang mungkin menjadi ganjalan para pihak, yaitu belum terselesaikannya kasus atas delik kasus yang berkaitan dengan hal itu. Kita mempercayakan dan belum ada lagi tindak lanjutnya sampai dengan hari ini. Beberapa hal penting yang dapat kita sampaikan sebagai catatan, rekaman, dan investigasi, yaitu kita melihat pasal-pasal yang berkembang dan banyaknya pihak yang terlibat, sehingga apa yang selama ini kita sampaikan tidaklah hal yang sifatnya main-main, tetapi hal yang sifatnya sangat jelas. Jadi masalah ini, Pak, sekali lagi ini berkaitan dengan persoalan hukum yang berjalan. Jika kita tidak hati-hati, maka kita akan berabe. Jadi kalau semua adalah mengurus gugat cerai, di situ ada urusan anak, tak terkecuali undangan ini ditandatangani sendiri. Saya sudah perlebar masalah dan saya terangkan kepada Bapak secara panjang lebar bahwa perkara ini istilahnya jero cedai ada di saudara Indah Wahyudiati sendiri. Mau berlanjut atau mau selesainya ada di tangan saudara Indah Wahyudiati sendiri. Jadi saya belum tahu kenyataan dan pernyataannya langsung dari saudara IWW tentang alasan tertentu yang berkaitan dengan gugat perceraian yang direkayasa tersebut. Karena ini adalah suatu rekayasa, maka tentunya unsur-unsur pidana dalam rekayasa itulah menjadi faedah. Yang kedua, bahwa sebab perkaranya yang satu belum selesai, dia sudah membuat verset lainnya yang baru. Ini bisa menggubel, ya, bisa memutar Ibu Indah sendiri dan orang-orang yang di sekitarnya, dan siapa-siapa saja dengan tuntutan 12 tahun penjara terkait penculikan. Saya mempertanyakan bahwa Ibu ini sedang punya masalah baru yang sangat ruwet berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, PMH, yang pantas dijerat pasal berlapis, yaitu pasal 81 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang KPAI junto pasal 64 ayat 1 KUH pidana dan pasal 82 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan pasal 64 ayat 1 junto KUHP konfirmasi, yang belum lagi soal undang-undang kemasyarakatan kependudukan
Kemendagri dan soal pemasukkan data kependudukan, soal pengakuan dia bahwa dia istri orang lain, Bambang Permati, dan anak-anak itu adalah anak Bambang Permati. Redaksi dia mengatakan bahwa saya tidak berhubungan dengan dia. Saya sebagai suami tidak diakui punya hubungan dengan dia. Kalau saya itu ya tidak punya hubungan dengan dia, ngapain diceraikan? Nah ini loh, jadi kalimat-kalimat itu lucu. Belum lagi adanya pelanggaran kode etik disiplin penyelenggara negara, yaitu pasal 53 2010 soal dugaan adanya perselingkuhan, ya, kumpul kebo, percabulan yang meresahkan. Jadi jangan dikira kalau kasus ini dibongkar dampaknya tidak nyerempet kemana-mana, bahkan sampai ke bupati, bahkan sampai ke Pak Dahlan Sunarto Supawatin pensiun pun kasus ini akan kami ungkap. Jadi yang berperkara bukan saya. Sebab-sebab yang penyelenggaraan perkawinan gelap tidak jelas gendaan itu sudah pelanggaran hukum, sedang kalian melindunginya karena pasal PPN menghilangkan kepercayaan masyarakat sebagai pejabat negara dan pengabdi masyarakat. Saya sebenarnya tidak apa-apa. Anda berlaku ngerusui rumah tangga saya. Saya diam. Karena di situ ada sistem saya yang harus saya jaga, termasuk adalah rahasia negara. Tapi penyalahgunaan wewenang jabatan yang ada di dalam Dinas Pendidikan Tambak Romo itu dapat dikenakan pasal hukum administratif perdata pidana sebagaimana yang diatur KUHP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946 dan pasal 45 PP Nomor 9 Tahun 1975, ya 76 ini. Ya ini 76. Lihat, kita lakukan kewenangan Bapak-Bapak soal gugat cerai itu tidak Anda lakukan pun mungkin Anda sudah kena masalah. Urusan IWW dan Rusmin itu nanti Anda main-main dengan saya. Belum lagi urusan yang lain, ya. Tidak ada orang yang kebal terhadap yang lain itu tadi, ya. Siapapun yang melakukan, ya, tidak ada apa-apanya. Mungkin Anda terlalu ngurusi rumah tangga orang. Juga kudu lihat pasal KUHP yang akan dituntutkan pada Anda. Nanti kerepotan tiap hari diundang polisi, pengadilan, lalu Anda tidak bisa kerja, keseret-seret dibui. Pasal pria yang memaksa orang bukan istrinya atau bawahnya untuk berzina dengannya dengan ancaman-ancaman tidak naik pangkat dan sebagainya. Ini dalam tekanan. Selanjutnya bahwa kekerasan, pemerasan, dan pemerkosaan pasal 285, dan itu sangat mungkin sebab saya tahu persis kelakuan IWW dan Bambang Permati dalam ketentuan ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi tanpa menghapus pasal yang lain, menyekap, melarikan diri, menahan di tempat kediamannya di luar kemauan wanita tersebut, namanya penculikan 328. Ancaman dari pasal ini sama beratnya, yaitu ditambah kalau pejabat-pejabat itu kena penyimpangan wewenang ditambah seperti hukuman, apalagi kejadian pencurian dengan pemberatan ini direncanakan lebih dahulu, yaitu pada pasal 340, pasal 406 yang diperhitungkan pasal 70, juga pasal 63 bahwa apabila ada suatu perbuatan yang dapat dipidana menurut ketentuan hukum pidana khusus di samping pidana umum, maka ketentuan yang khusus tetap dipakai, yaitu undang-undang khusus tidak pernah meniadakan undang-undang yang bersifat umum. Jadi tetap, hukumnya tetap. Undang-undang khusus tidak pernah meniadakan undang-undang umum. Ditambah lagi unsur-unsur lain yang memberatkan seperti 363, 362, khusus pasal ini memuat penculikan, pencurian, dan pemberatan 362 ditambah 363 untuk unsur lainnya. Kami masih mengejar tiap langkah pelaku dan kita tetap saja mencermati, ya, bagaimana dan kemana, ya, bagaimana dan kemana. Jadi kita tidak
melihat satu opsi saja, tetapi saya juga melihat ya urgensi permasalahan ini kemana dan siapa yang diarahkan, siapa yang diparake begitu ya. Jadi ada yang mengarah-arahkan kasus ini mau diparake kemana gitu. Jadi harusnya bahwa ada sesuatu yang diprioritaskan, tidak hanya itu saja, tapi ada unsur lainnya yang pantas untuk menjadikan pertimbangan. Jadi saya sudah tahu bahwa sejak permasalahan itu timbul ada undang-undang kemasyarakatan ya, soal undang-undang kemasyarakatan, perpindahan penduduk dan pemalsuan data kependudukan. Ya, yang kedua adalah pelanggaran kode etik, disiplin PNS dan penyelenggaraan perkawinan dan lain sebagainya, seperti pasal gabungan ya. Kami mengejar tiap langkah ini, dan terutama yang saya usut adalah Saudara Bambang Permadi ya, tuntasnya, yang adalah proses jabatan ditambah percobaan pembunuhan kepada saya lebih dari 7 tahun kali. Saya tidak mau bermain kasar, tapi waktu pasti berjalan. Jika saksi dan bukti lengkap, tentunya semua bisa berjalan. Karena sudah ikut tanda tangan gugat cerai berulang-ulang 6 lebih rancangan itu, menurut saya mestinya kalau ada niat datang ke rumah saya secara baik-baik dan menghentikan perkara ini. Seperti pada pasal 65 ada gabungan beberapa peristiwa perbuatan yang dilakukan oleh IWB dan kroni-kroninya, dan ancamannya beruntun, yaitu kejahatan pertama penjara, kedua kurungan, ketiga adalah denda. Jadi ada 3 opsi ya, pejabat negara ya ditambah seperti, karena dia pejabat negara masih ditambah sepertiganya, dan pasti risikonya tetap pemecatan dari PNS. Itu yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik dari semua pihak, terutama dari SD 03 Tambak Romong. Kami sampaikan terima kasih. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.